Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita ucapkan alhamdulillah kehadiran ilahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama, yang mana pada hari ini alhamdulillah anak-anak kami yang ganteng-ganteng, anak-anak kami yang manis-manis dapat berkumpul di rumah kami ini yang disertai dengan pembimbingnya Pak Junaidi. Alhamdulillah, inilah bubuk kami adanya. Mohon maaf kalau duduknya kurang nyaman mungkin ya, desak-desakan. Nah, inilah kondisi adanya istana kami. Dan tak lupa kita selawat dan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dalam kesempatan ini kami menghadirkan Pak Junaidi, anak-anak kami ini kemari, tak lain dan tak bukan adalah sebagai rasa syukur kami, yang mana hajatan kami pada hari ini ialah akikah atau penambalan nama cucu kami yang pertama dan cucu yang ketiga ya bagi Pak keluarga Pak Jumri. Nah, itu biasa kami Pak yang Pak Haji itu. Ya Pak Boya, ini syukuran cucu kami yang pertama dan cucu yang ketiga bagi Pak Haji Joli. Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga betapa besarnya hati kami, yang mana secara hitungan medis seharusnya kelahirannya bulan April, namanya bulan April, tapi mengingat menimbang hasil keputusan medis dari pemeriksaan dokter yang menanganinya, bahwasannya pada hari itu tanggal 12 Maret harus dilakukan operasi untuk kelahiran bayi. Ya, tapi itu semua juga ketentuan Allah ya. Bahwasanya perhitungan kita bulan April, tapi Allah menetapkan tanggal 12 Maret 2018 harus lahir ke dunia ini. Ya, kita terima dengan senang hati. Nah, alhamdulillah cucu kami dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Jadi sebagai rasa syukur kami mengundang nih anak-anak kemari. Ya, kami dalam hal ini acara demi acara tentunya kami serahkan kepada Pak Junaidi membawakannya. Niat kami itu akikah dan penambalan nama sebagai rasa syukur kami atas kader cucu pertama kami yang bernama Taqi Muhammad Syatir. Ya, untuk tidak mengalam kepada Pak Junaidi kami persilakan untuk membawakan acaranya. Demikian dari kami sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, yang pertama sekali yang kami hormati dan yang kami muliakan orang tua kami, keluarga besar Bapak Parmansyah Nasution beserta ibunda kami di rumah ini, beserta seluruh keluarganya, anak, menantu, besan, jiran tetangga, tuan-tuan guru kami, para pemuka masyarakat yang kami hormati dan yang kami muliakan, serta anak-anak kami, anak-anak yatim dan yatim piatu daripada Yayasan Anak Yatim Syawal, yang mereka ini adalah mayoritas anak-anak yang masih aktif mengaji di madrasah, ada yang TPA dan masih ada yang TK. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini
Allah masih memberikan kita rahmat, hidayah dan inayah serta kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita semua dapat berkumpul di kediaman orang tua kita di rumah ini. Yang pertama sekali adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi keluarganya, menjadikan anak-anak, istri, suami, menantu, cucu menjadi anak, istri, suami, menantu, cucu yang soleh dan soleha dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Dan juga setelah sama-sama mendengar daripada orang tua kita di rumah ini, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai dengan seorang cucu yang soleh, Taki Muhammad Syahir pinnya ketinggalan Pak. Hah? Saya ada bin Habibi. Nah, bin Habibi, kiranya anak kita Taki Muhammad Syahir bin Habibi dijadikan menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, pandai, berbudi mulia. Nantinya dia akan membahagiakan kedua orang tuanya. Dan pada kesempatan hari ini nantinya juga kita akan menambahkan nama. Sudah belum Pak? Belum ya. Sekarang akan menambahkan nama nantinya. Kami harapkan kepada kakeknya menambahkan nama nanti sama akan menambahkan oleh kakeknya. Dan nanti kita sama-sama juga membacakan ulumul Quran. Kita hadiahkan juga kepada arwah almarhum almarhumah orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga dengan bacaan dan doa-doa anak-anak yatim dan yatim piatu di tempat ini, segala niat dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala niat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang tersirat ataupun yang tersurat ataupun yang ada dalam hati kita, semoga semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selawat berangkai dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan mahkota alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Insyaallah dengan kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, caranya dengan mengharapkan ridha Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa ila arwahi jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyaikil ardi ila magharibiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Hadirin sekalian, kita akan menyaksikan bersama-sama penambalan nama adik kita yang insya Allah dengan nama Taki Muhammad Satir bin Habibih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة عن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سميتك سمك الله بسم الذي Taki Muhammad Satir bin Habibi, kami berikan kepadamu nama dan Allah memberikan kepadamu nama
Taqi Muhammad Satir bin Habibi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت أن دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذه حقيقة تقي محمد ساتر بن حبيبي. لحمه بلحمي وجلده بجلدي واجعله ولدا صالح. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعل عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا وخصوصا لتقي محمد ساتر بن حبيبي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والتوفيق والهداية والصبر والسلامة. وسعت لنا يا الله وسعت لنا يا رحمن وسعت لنا يا رحيم خصوصا لأهل البيت برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته خصوصا على هذه النية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا من أهل الخير ولا تجعل أولادنا وأهلنا من أهل السوء والطير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yaitu berupa pemotongan rambut. Ya, syaratnya aja ya. Kepada siapa dulu nih? Kakeknya, neneknya, dipersilakan. Ayo. Allahumma ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna billah wa kulli mujahidillah fi alil badi ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah
habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi acara penambalan nama oleh Bapak Al-Ustaz. Atau penambalan nama anak cucu kami ya, yang dilakukan oleh Ustaz Ramadan dan Pak Junedi yang dengan anak-anak didik dari Yayasan Sawal Jalan Pembangunan Gaberta. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kami, kita lanjut acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ramadan ya. Ya. Kebetulan Al-Ustaz ada sini, nggak salah kami ulang lagi Ustaz ya. Ini cucu kami ini secara hitungan medis seharusnya lahir bulan April, minggu kedua. Tapi mengingat menimbang kesehatannya dan saran dari dokter, Allah jual ternyata yang paling utama di sini menentukan kelahirannya. Jadi tanggal 12 Maret jam 23.38 lahirlah cucu kami ini, Ustaz melalui operasi. Jadi sebagai rasa syukur kami buat acara seperti ini Ustaz. Di dalam hal ini kepada Al-Ustaz kami mintakan untuk memberikan tausiah atau jangan-jangan yang sangat kami perlukan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dan bisa kita laksanakan dalam hidup sehari. Kepada Ustaz kami persilakan, demikian sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Yang terhormat ayahanda, bunda, keluarga berkeluarga di rumah ini. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz yang sudah memimpin kaifiat, kemudian tadi tahtim, adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir adalah umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tausiah ini saya awali dengan permulaan surah Al-Kahfi. Tahu adik-adik Quran surah Al-Kahfi? Tahu? Al-Kahfi ini disebutkan di situ ada pemuda-pemuda yang teguh imannya, yang hidup dia di masa raja yang zalim, tapi ini pemuda tetap teguh keyakinannya hingga akhirnya pemuda ini berlari karena dikejar dan dia pun istirahat di dalam gua dan kemudian dia tertidur bukan dalam waktu 1-2 hari, tapi dia tidur dalam waktu 300 tahun lebih. Di sini Allah harapannya mudah-mudahan adik kita yang lahir ini, anak kita ini teguh keyakinannya dan dinilai baik di sisi Allah Subhanahu. Anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الصالحات أن
Bapak Ibu sekalian, di Quran surah Al-Kahfi Allah menidurkan bayi mereka selama 300 tahun. Itu nanya, kita pernah nggak makan di sini yang hadir ini 4 hari itu? Aku pernah nggak makan 4 hari bang. Waktu berangkat ke Surabaya nggak ada duit, nelpon mana ada pulsa kan dulu di sana waktu ngambil kuliah, nggak makan aku 4 hari. Jujur, ku tanya, mana lebih banyak ke masjid atau yang di rumah? Subuh lah nih. As-salatu khairum minan naum. Mana lebih banyak subuh itu yang ke masjid atau yang tidur? Itu kan katanya hamba Allah dipanggil Allah kok nggak mau. Ini hamba durhaka, durhaka dan jelek namanya. Kayak kuda itu pak. Ya, nggak dibilang lah ya. Dibawanya itu kayak kuda itu, keledai itu dibawanya, dinaikkannya anaknya di atas. Apa kata orang? Bapak tuh jalan, Luqman jalan, anaknya di atas. Orang-orang kampung bilang kayak gini, ih memang nggak tahu diri anak itu durhaka, masa bapaknya jalan dia di atas. Habis itu turun lagi lah anaknya, naik bapaknya. Orang kampung bilang, ih 3 kali bapak itu, masa dia naik anaknya di jalan di bawah. Akhirnya bapak itu sama anaknya, Luqman sama anaknya naik dua-dua ke keledai itu. Apa kata orang, memang nggak tahu diri itu, masa keledai disiksa dua-dua naik. Akhirnya waktu itu mereka bilang, udahlah turun aja kita, nggak usah dinaikin keledainya katanya. Maka jalanlah mereka. Apa kata orang kampung tuh, udah ada keledai bukan dinaiki malah jalan kaki, pau. Betul ya? Sehingga apa kata Luqman pada anaknya? Wahai anakku, kalau kau mengambil pertimbangan karena manusia, maka sesungguhnya kau pasti tidak akan terbebas dari ucapan ocehan mereka. Maka ambillah pertimbangan karena Allah, engkau tidak akan dikecewakan oleh Allah. Kita ini kan sikit-sikit mau kali ngambil pertimbangan tetangga. Jangan kayak gitu, nanti diomongin tetangga, betul nggak Bang? Hah? Tetangga, nanti mau romantis dia di dalam situ, ayo kita yuk sholat tahajud bersama, pasti nanti nggak enak lah, ngambil wudhu tengok tetangga sok-sok kali. Ngapain dia ambil pertimbangan tetangga? Ke Allah. Maka nasihatnya bang, jadikanlah ini amanah dari Allah. Tugas abang dan kakak, didik dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Karena banyak hari ini orang berjalan di muka bumi, dia mengaku hamba Allah, tapi dia hamba duit, hamba setan, hamba jabatan. Itu menjadi hamba Allah. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menciptakan apapun yang ada di permukaan bumi ini itu perhiasan dan ujian. Kalau kita ganteng ujian nggak? Cantik ujian nggak? Hidung mancung ujian nggak? Ujian. Punya duit banyak ujian nggak? Ujian. Punya istri cantik ujian nggak? Ujian. Punya suami ganteng ujian nggak? Ujian. Ya, semuanya jadi ujian. Yang punya wajah cantik, wajahnya ujian. Banyak orang maksiat karena wajahnya cantik, betul? Yang punya suara cantik, suaranya ujian. Kayak abang ini tadi suaranya cantik, ujian. Mana lebih banyak selawatannya daripada nyanyinya. Aku dulu ingat kali, aku kemana-mana pesta, aku bang nyanyiin dia. Iya betul. Serian pagal pal rotahe, binteri nazage nasotahe, aksar talgai mentuje pukare, nazore dil pe changle. Nyanyi, oh ternyata sadar suaramu adalah ujian bagimu. Lebih banyak mana engkau nyanyi atau membaca Al-Quran, semua ujian. Sekarang bang abang dapat ujian yang baru. Kemarin tuh abang masih single, masih sendiri, dapatlah istri-istri itu jadi ujian. Kita yang nikah ini beda rupanya. Aku dulu sebelum nikah nggak tahu, sesudah nikah tahu. Waktu sebelum nikah bebas, tapi udah ada istri nggak bebas,
Jujur aja lah, samanya kita. Aku dulu masih lajang. Itu kalau seandainya lapar, aku keluar beli mie Aceh jam 1 malam, nggak ada masalah. Sekarang aku keluar malam jam 1, masalah. Karena dulu kami ustaz-ustaz suka kumpul nanti kadang sampai setengah 2. Sekarang baru jam 11 udah di WA, di mana mas, mau nggak pulang-pulang, kayaknya ceramah nggak ada sampai malam kali kayak gitu. Berarti apa? Istri itu ujian. Kalau punya istri berhasil mendidik istrinya, berarti ujian pertama lewat, abang naik tingkat. Kemudian punya mertua ujian. Kalau yang lalu belum punya mertua, sekarang punya mertua ujian. Ibu, kalau punya menantu, ibu ujian bagi menantu. Maka itu ujian pertama. Apakah sesudah nikah sama abang itu mertua kehilangan anaknya atau mertua merasa anaknya tambah? Banyak sekarang orang nikah bang, hilang anaknya, dianggapnya anak gadis juga ada lagi Pak Ustaz, kenapa udah diambil orang? Allahu Akbar. Seharusnya alhamdulillah Pak Ustaz, sesudah nikah anakku aku bahagia. Kenapa? Aku nggak kehilangan anakku, tapi aku tambah kayaknya anakku. Begitu, itu ujian. Ini sering-sering mamanya, bang jangan begitu, abang bangun duluan. Apalagi kakak lagi sakit kan? Itu memang harus begitu. Ujian. Burung darat terbang berempat, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau Anda hendak selamat, turut perintah ayah dan bunda. Coba ingati waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan. Tengah malam waktu tidurmu, selalu dilihat dan didengarkan. Jika engkau sedang menangis, kerja bunda pun ia tinggalkan. Demi menimang anak yang manis, badannya lelah ia tahankan. Begitulah orang tua itu sama anaknya. Mama itu begitu, lelah dia. Walaupun tadi barusan operasi, pingin dia bantuin tadi anaknya. Saya lihat inilah orang tua. Maka jadi suami punya istri ujian, punya anak juga ujian. Bagaimana bekerja sama menjadikan anak sebagai hamba Allah. Ada hari ini anehnya, anak nggak sholat, bapak nggak sholat, mama nggak sholat, merasa pulang mau masuk surga. Cuman 3 panggilan hidup ini Bu. Pertama panggilan sholat. Itu Allah itu sayangnya dipanggil kita sholat. Hayya 'ala sholat. Ini panggilan sering-sering saking sayangnya, 5 kali sehari. 5 kali sehari dipanggil. Sesudah panggilan sholat itu ditengok anaknya, hambanya bermanja nggak sama dia, sholat nggak sama dia, datang nggak sama dia. Panggilan pertama jangan sampai dihianati, karena itu menentukan panggilan berikutnya. Cuma 3 panggilan. Kemudian ada panggilan yang kedua. Panggilan apa namanya yang kedua itu? Panggilan menunaikan ibadah haji dan umroh. Haji cuma sekali aja. Betul? Panggilan pertama mudah dilakukan. Panggilan kedua agak berat karena syaratnya ada. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah panggilan kedua. Makanya gitu sampai orang ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Segala aku kok jadi nyanyi ya? Gitulah. Panggilan yang pertama sholat. Panggilan yang kedua berangkat ke tanah suci. Ingat Pak, panggilan pertama ini berangkat.
Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu punya anak yang disayang, kemudian tiba-tiba rumah Bapak Ibu kebakaran pagi-pagi jam 4 kebakaran, dia anak itu masih di kamar, dibangunin nggak? Bangunin. Kalau nggak dibukanya pintu kamarnya, didobrak. Kalau dia tetap nggak mau bangun, diangkat, diseret. Kenapa? Takut anaknya terbakar. Iya, tapi anak nggak sholat pernah dobrak pintu? Enggak. Padahal kalau anak itu nggak sholat, pembakarannya lebih luar biasa. Apa itu pembakarannya? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya nanti terbuat dari batu dan manusia. Alaiha malaikatun ghilalun syidad. Ada malaikat yang sangat kasar, kerjaannya menyiksa, nggak pernah berhenti. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah penyiksaan, pembakaran yang paling hebat. Bukan cuma anak yang dibakar, orang tua yang tidak mendidik anak akan dibenamkan ke dalam neraka walaupun sholatnya rajin. Makanya anak itu ujian bang. Ajari dia sholat, ajari dia. Itu panggilan pertama. Panggilan kedua ke tanah suci. Panggilan terakhir yang ketiga, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian yang menerima akibatnya. Panggilan yang ketiga, pemanggilan paksa. Ini nggak ada cerita, mau nggak mau waktu lewat. Kenapa? Panggilannya adalah melalui malaikat maut. Saya mau tanya, ada yang berani nakut-nakuti malaikat pencabut nyawa? Neraka. Makanya seharusnya sesudah menikah, orang tuanya malah nasihatin anak perempuannya. Nah, kau sekarang kan udah punya suami, kalau mau keluar rumah izin gak sama suamimu. Nah, udah lama kali aku ceramah kan? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap tuh tak. Ikan teri, ikan tongkol nanti nggak kuat kiri kalian yang dongkol. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor ke kantor polisi, nanti aku penjara lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah pula diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di Pulau Bali. Walaupun banyak kata-kata ustadz yang salah, adik-adik harus tetap semangat mengaji. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Itu fitnah namanya. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang buang aja lah, capek aku. Buah duku, buah pepaya udah dulu ya. Buah duku, buah kedondong udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nanas, buah rambutan, itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda kecebur sumur. Adik-adik jangan tengok kali Ustaz lama-lama, takutnya ntar malam nggak bisa tidur. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Ikan teri di dalam kolam. Saya akhiri dengan wassalam. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili rombongan anak-anak yatim mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak orang tua kami, keluarga besar Bapak Parmansyah Nasution beserta ibunda kami beserta seluruh keluarga, dan juga Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada anak-anak kami. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan apa yang disampaikan tadi sehingga membawa kebahagiaan kita, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kami juga memohonkan maaf sekiranya anak-anak kami, bidun sila kami ataupun bacaan-bacaan tadi ada yang berkurang berkenan di hati orang tua kami, keluarga besar ini, kami mohon maaf. Dan kami juga mohon izin dari tempat ini anak sekalian, maka sama-sama kita membacakan doa menerima sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama-sama kita membacakan doa keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجمل فرحة هي يوم فرحكو ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب، واحنا طايرة الفرحة بينا. والليلة دي القلب داب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكوا ويا بعض في الجنة. ربنا يجعلكوا طول العمر متفاهمين. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكوا ويا بعض في الجنة. ربنا يجعل طول العمر متفاهمين. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام نداك يا الله. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما. هذا
فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Lagu Batak Pak, nggak ada kemana? Tiap malam mataku tinggal pergi, bukannya aku saja. Demi kau dan si buah hati harus begini. Tiap hari hingga malam berarti ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si dua hati terpaksa aku harus begini. Ku tinggal ke Bandung demi kau dan si buah hati. Hari hingga malam berarti ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Demi kau dan si buah hati terpaksa aku harus begini. Kutinggalkan merantau ke Bandung demi kau dan si buah hati.